Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Akhirnya, botol 3 pil pemurnian jiwa ini dibeli ke dalam tas oleh seorang lelaki tua berjubah merah dengan harga 5 juta kristal sos peringkat tinggi. Pria tua berjubah merah itu tampaknya adalah Master Sekte kelas 3, yang nama belakangnya adalah Yu. Tetapi Yang Kai tidak dapat mengingat nama spesifiknya. Hari ini Wen Zishan membawanya bersulang dengan lelaki tua berjubah merah itu. Tetapi bahkan jika Yang Kai memiliki ingatan yang baik, dia tidak dapat mengingat ratusan nama tahap kaisar dalam satu hari. Bisa juga dikatakan terlalu malas untuk mengingat. Selanjutnya, Kyuran mengeluarkan 2 harta lagi, seperti pil pemurnian jiwa. Mereka semua dilelang untuk kristal sos, sehingga tahap kaisar yang hadir bersenang-senang menjarah. Dan akhirnya mereka dilelang dengan harga tinggi oleh seorang pria dan seorang wanita. Setelah 3 harta, suasana pertemuan pertukaran tiba-tiba dimobilisasi. Setelah Kyuran meninggalkan lapangan, lelaki tua berbaju merah, yang sebelumnya meminum pil pemurnian jiwa, bergegas ke panggung tinggi terlebih dahulu, membuat lingkaran bundar dan berkata sambil tersenyum, orang tua kecil menunjukkan keburukannya. Saat dia berbicara, buah beri merah muncul di telapak tangannya, dan dia berkata, buah naga merah darah biru 3000 tahun. Ganti dengan obat roh atribut air atau pil kaisar dengan nilai yang sama. Segera setelah buah naga merah darah biru 3000 tahun muncul, aroma aneh melayang di aula, yang membuat orang merasa segar dan bersemangat. Realem kaisar yang hadir adalah semua orang dengan penglihatan yang baik. Secara alami, mereka tahu bahwa buah naga merah darah biru ini adalah harta yang langka. Banyak orang segera menjadi bersemangat, terutama para seniman bela diri yang telah mengolah teknik kultivasi atribut api atau teknik rahasia, bahkan lebih bersemangat. Segera, 4 atau 5 cincin ruang terlempar dari bawah tanpa suara. Pria tua berjubah merah itu mengambilnya, memeriksanya satu persatu, mengungkapkan warna pertimbangan, dan akhirnya mengambil salah satu cincin, mengembalikan cincin yang tersisa, berjalan dari platform tinggi, dan menyerahkan buah naga merah darah biru di tangannya ke bursa. Seorang lelaki tua berjubah merah memiliki awal yang baik, dan pertukaran berikutnya menjadi lebih hidup dan frekuensinya sangat cepat. Ketika satu tahap kaisar turun, tahap kaisar lain segera bergegas, mengeluarkan barang pertukarannya sendiri, dan menawarkan persyaratan pertukaran. Kecuali beberapa seniman bela diri yang memiliki mulut besar atau kondisi yang terlalu keras, semua orang pada dasarnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Duduk di antara penonton, Yang Kai tidak memiliki ide untuk berpartisipasi di dalamnya untuk saat ini. Tetapi dia menontonnya dengan penuh semangat. Meskipun dia sekarang kaya akan kekayaan, menunggu harta rekreasi untuk dipandang rendah. Tetapi harta yang dapat pergi ke pertemuan pertukaran ini adalah harta dari tahap kaisar itu. Semua jenis harta aneh telah membuka visi Yang Kai. Dia telah sangat memperluas pengetahuannya sendiri. Dan dia tidak akan gagal untuk mengenalinya ketika dia melihatnya di masa depan. Bahkan Chen Qian dan Dirong, 2 tetua dari kuil Azuresun, masing-masing menembak dan menukar apa yang mereka butuhkan dari tangan tahap kaisar di sebelah mereka. Pertukaran semacam ini mungkin menyebabkan beberapa orang menderita sedikit kerugian, tetapi sebenarnya tidak ada salahnya. Jika nilai pertukaran satu sama lain benar-benar berbeda, maka gunakan kristal sos untuk melengkapinya. Penglihatan orang-orang ini pada dasarnya sama, dan tidak ada yang akan mengambil terlalu banyak keuntungan. Tidak mungkin untuk melewatkannya di sini. Tidak ada yang kamu inginkan? Gao Sweating bertanya tiba-tiba melalui transmisi suara. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menjawab, mari kita lihat. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, katakan saja kepada kakak senior Chen. Kakak senior Chen bertanggung jawab atas gudang kuil. Tidak apa-apa untuk menukar 1 atau 2 hal untuk kamu. Ini juga sedikit bermanfaat bagi kamu sebagai penatua kuil. Untuk pertama kalinya. Keduanya berbicara, dan tiba-tiba gelombang fluktuasi yang aneh datang dari platform tinggi. Semua orang melihat sekeliling, dan melihat bahwa di platform tinggi, seorang pria parubaya memegang botol porselen transparan di tangannya. Di dalam botol porselen, sedikit cairan bergoyang sedikit, dan fluktuasi kekuatan yang aneh seperti tetesan air. Ini adalah mata Yang Kai berbinar, dan dia samar-samar merasa bahwa dia telah melihat benda ini. Ketika dia memikirkannya, sebuah seruan datang dari telinganya, air ilahi tertinggi. Ada kegemparan di banyak tahap kaisar, dan mata semua orang sedikit cerah, menatap lekat-lekat cairan di dalam botol porselen. Benar saja, itu adalah Supreme Divine Water. Yang Kai juga mengingatnya saat ini. Dia memang telah melihat hal ini. Di kuil waktu berlalu di negeri 4 musim, ada setetes air ilahi tertinggi.
Tapi air ilahi tertinggi itu akhirnya memperoleh Murong. Dan sekarang dia tidak tahu apakah itu sudah habis. Di batas bintang, ada 3 air ilahi yang agung. Air suci pembersih jiwa, krim anggur pertumbuhan kehidupan, dan cairan sumber abadi, yang masing-masing terbuat dari kekayaan surga dan bumi, dan memiliki efek besar pada pertumbuhan seniman bela diri. 3 air suci besar semuanya telah diperoleh oleh Yang Kai. Tetapi ada jenis air lain yang tidak ada dalam daftar 3 perairan besar, tetapi dalam hal nilai dan kemanjuran, tidak kalah dengan 3 perairan besar. Itu adalah air ilahi tertinggi. Karena fungsi benda ini hanya untuk menumbuhkan obat roh, itu tidak berpengaruh pada seniman bela diri, sehingga belum termasuk dalam urutan 3 air suci yang agung. Tetapi tidak ada yang dapat menyangkal kelangkaannya. Jika obat roh dapat dilembabkan dengan setetes air ilahi tertinggi, periode pertumbuhan dapat sangat dipersingkat, dan dapat tumbuh hingga ratusan tahun dalam setahun. Dan itu tidak berbahaya, seperti pertumbuhan alami. Supreme Divine Water juga merupakan air divine yang paling diinginkan oleh para alkemis itu. Bayangkan saja, obat roh yang berharga akan memakan waktu ratusan tahun untuk matang. Tetapi jika ada setetes air ilahi tertinggi, itu mungkin mekar dan berbuah tahun depan. Dan itu dapat digunakan untuk pemurnian pil. Taman obat di batas kecil misterius Yang Kai disegel dengan tanah berat yang tak terhitung jumlahnya dan banyak manik-manik urat bumi, yang juga memiliki efek merangsang pertumbuhan obat spiritual. Banyak obat spiritual tumbuh di taman obat batas kecil misterius, yang dapat mencapai usia 100 tahun hanya dalam 1 tahun di luar. Dan efeknya mirip dengan air ilahi tertinggi. Yang Kai masih sangat bersemangat tentang air ilahi tertinggi ini. Karena pohon Changshu itu mungkin perlu menggunakan air ilahi tertinggi untuk menghasilkan kekuatan penyegelan. Kekuatan segel yang terkandung dalam pohon emas dan perak dapat menyegel iblis kuno Qi di tubuh Yang Kai. Tetapi jika Yang Kai menginginkannya, segel itu dapat dipatahkan. Dan kemudian kekuatan pohon perlu digunakan untuk menyegel Demon Qi lagi. Kalau tidak dia akan menjadi demon. Pria paruh baya di atas panggung hanya memiliki 3 atau 5 tetes air ilahi tertinggi di tangannya. Ketika jatuh ke tangan orang lain, itu hanya bisa melahirkan beberapa obat roh yang berharga. Tetapi di tangan Yang Kai, mungkin pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidupnya. Berpikir dalam benaknya, Yang Kai sudah punya rencana. Pria paruh baya di atas panggung melihat sekeliling dan tersenyum sedikit dan berkata, "Nama Supreme Divine Water tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kamu dapat menawar sendiri. Tetapi saya tidak membutuhkan sos kristal. Jika ada yang kokoh, aku akan menukarnya." Ini terdengar terlalu licik, dan tidak menawarkan persyaratan pertukaran apapun. Tetapi itu memberi orang perasaan singa yang membuka mulutnya, yang membuat banyak tahap kaisar di antara hadirin sangat kesal. Namun, barang-barang milik orang lain, dan itu urusan mereka sendiri apakah akan ditukar atau tidak. Bahkan jika kamu merasa kesal, kamu hanya bisa menerimanya. Setelah hening beberapa saat, cincin luar angkasa terbang ke platform tinggi dan melemparkannya ke pria parubaya itu. Cincin luar angkasa jelas merupakan hal yang harus dipertukarkan. Yang Kai juga memasukkan sesuatu ke dalam cincin luar angkasanya, dan dia benar-benar tulus. Ada terlalu banyak hal baik di tangannya, dan dia tidak peduli dengan kerugian kecil itu. Selama dia bisa menukarnya dengan air ilahi tertinggi, sedikit usaha secara alami bermanfaat. Pria parubaya itu memeriksa hal-hal di cincin luar angkasa satu persatu. Tetapi mengembalikan cincin itu satu persatu ke penonton, membuat banyak tahap terlihat kecewa, dan diam-diam mengertakkan gigi, merasa bahwa orang ini tidak pernah puas. Mereka berpikir bahwa benda-benda di cincin mereka cukup untuk menukar air ilahi tertinggi, tetapi semuanya dikembalikan. Ketika giliran Yang Kai, pria parubaya itu meliriknya tetapi tidak segera mengembalikannya. Dia mengerang, meremasnya di tangannya, dan terus menyelidiki cincin luar angkasa lainnya. Detail ini membuat hati Yang Kai tergerak, mengetahui bahwa cincin luar angkasanya memenuhi persyaratannya, tetapi dia belum membuat keputusan. Setelah beberapa saat, ketika pria parubaya itu menemukan cincin luar angkasa lain, matanya jelas menyala, dan dia mengembalikan cincin ruang angkasa Yang Kai tanpa ragu-ragu. Wajah Yang Kai menjadi gelap, dan dia tertekan memegang cincin luar angkasa. Dia merasa bahwa harganya cukup arogan, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk menghasilkan barang dengan harga lebih tinggi. Tetapi pemilik air ilahi tertinggi ini tidak memilihnya. Dengan cara ini, hanya ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinan adalah bahwa harga orang lain lebih tinggi. Kemungkinan ini tidak mungkin, jika Yang Kai mengatakan dia adalah yang kedua dalam hal kekayaan. Tidak ada yang berani menelepon lebih dulu. Jadi yang tersisa adalah kemungkinan lain. Item pertukaran yang dikirim oleh pihak lain persis seperti yang sangat dibutuhkan pria parubaya itu. Dan dia akan melakukan apa yang dia suka sekaligus. Terima kasih semua telah menunjukkan cintamu.
Aku memutuskan untuk menukarnya dengan teman ini. Pria paruh baya itu selesai menyelidiki semua cincin luar angkasa. Lalu tersenyum sedikit. Dan melemparkan botol porselen berisi air ilahi tertinggi ke atas panggung. Satu orang mengulurkan tangan dan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Yang Kai melirik pria itu. Diam-diam mengingat penampilannya. Pertukaran akan berlanjut. Dan hal-hal baik akan disajikan dari waktu ke waktu. Menarik orang untuk bergegas. Tetapi mereka yang hadir semuanya kuat di ranah kaisar. Secara alami. Tidak mungkin untuk mengacaukan urutannya. Jadi tidak peduli seberapa panas pemandangannya. Itu akan teratur. Pada dasarnya, siapapun dapat menukar barang yang mereka puas. Dan hanya beberapa orang yang kecewa. 1 jam kemudian, seorang lelaki tua dengan perawakan pendek berjalan ke atas panggung dengan senyum ramah di wajahnya. Yang membuat orang merasa senang pada pandangan pertama. Dan berkata, tidak ada yang baik tentang seorang lelaki tua. Tetapi karena dia di sini, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ada satu hal yang harus saya bagikan dengan kamu. Saat berbicara, dia mengeluarkan sesuatu seperti kotak pemerah pipi. Kotak pemerah pipi tidak besar, seukuran telapak tangan. Hal ini sangat halus dan indah, dengan titik-titik neon di permukaan. Itu indah. Dan itu membuat banyak wanita duduk melihatnya. Dan mereka semua memiliki mata yang indah. Namun, semua orang tahu bahwa kotak ini jelas bukan kotak pemerah pipi. Dan apa yang bisa diambil oleh Kaisar Realem bukanlah hal yang sederhana. Divine Sense menyapu satu demi satu. Menyelidiki internal. Dan setelah beberapa saat, banyak tahap kaisar memiliki ekspresi aneh. Lihat itu semuanya, pria tua itu tersenyum sedikit dan meletakkan tangannya di tutup kotak. Pada saat berikutnya, suara dingdong yang lembut dan menyenangkan keluar dari kotak, menyusun ritme yang sederhana namun ajaib. Suara itu lebih seperti kekuatan aneh, berubah menjadi tangan batu giok yang tak terlihat, menghaluskan kecemasan dan keinginan di hati individu dan tiba-tiba menenangkan suasana hati orang. Melodi terdengar. Banyak tahap kaisar baik-baik saja. Tetapi keturunan yang dibawa oleh tetua mereka memiliki reaksi yang berbeda. Dan semakin rendah tingkat kultivasi, semakin kuat reaksinya. Ada seorang seniman bela diri yang hanya memiliki origin King Realem. Mau tak mau membuat suara. Dengan ekspresi menyegarkan di wajahnya. Dan cahaya di matanya berkedip. Seolah-olah dia memiliki sentimen. Melodi itu terus terdengar. Dan kotak itu naik lapis demi lapis. Sampai saat itu, semua orang dapat melihat bahwa kotak itu bukan kotak pemerah pipi. Tetapi benda seperti pagoda, tingginya sekitar 3 kaki, dan dihitung secara kasar, ada sebanyak 9 lapisan. Setiap lapisan berputar, baik kiri atau kanan, cepat atau lambat. Dengan rotasi lapisan pagoda, melodi secara bertahap berubah, tetapi masih sangat enak di telinga. Setelah pagoda sepenuhnya terbentuk, lapisan kabut-kabur muncul, dan kabut itu menunjukkan warna biru samar, yang segera memenuhi aula. Saat kamu melihat ke atas, langit berbintang di atas aula memiliki sedikit lebih banyak bintang. Tampaknya tempat di mana semua orang berada tidak di aula, tetapi di langit berbintang yang luas, seolah-olah bintang-bintang berada dalam jangkauan, memberi orang perasaan yang sangat indah. Ekspresi alam kaisar menjadi serius, dan mereka samar-samar menyadari efek magis dari kotak harta karun ini, dan mereka memikirkan dalam hati mereka berapa harga yang harus mereka bayar untuk menukar kotak harta karun itu. Klik. Dengan suara lembut, langit penuh bintang runtuh, bintang-bintang menghilang, dan pemandangan indah menghilang. Ditemani oleh melodi yang manis, kotak harta karun itu perlahan menyatu dan berubah menjadi kotak pemerah pipi lagi. Dari luar, tidak ada jejak. Seniman bela diri dari tahap Daosos, dan alam Raja Void juga kembali ke akal sehat mereka secara instan. Semua menunjukkan ekspresi yang belum selesai, menatap kotak harta karun dengan mata berapi-api. Memegang kotak harta karun, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kotak harta karun musik surgawi, suara alam dan ilusi yang diciptakan olehnya, sangat bermanfaat bagi budidaya seniman bela diri di bawah tahap Daosos. Jika dapat dibantu oleh kotak harta karun musik surgawi, kultivasi berikutnya akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tidak akan ada efek negatif. Kotak harta karun ini diperoleh secara tidak sengaja ketika lelaki tua itu masih muda. Sejak lelaki tua itu memasuki Saint Stage, telah mengikuti orang tua itu. Sudah ribuan tahun, orang tua itu dapat mencapai prestasi hari ini, dan itu telah berkontribusi. Setelah mendengarkan penjelasan orang tua ini, semua orang langsung mengerti bahwa tebakan sebelumnya benar. Meskipun tahap kaisar yang hadir pada dasarnya tidak merasakan efek magis yang dibawa oleh kotak harta karun musik surgawi, 1 atau 2 dapat disimpulkan dengan melihat reaksi keturunan atau murid, yang dianggap baik bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah.
Dengan bantuan melodi aneh dan magis dan ilusi yang indah, itu akan membawa keuntungan besar bagi budidaya seniman bela diri. Ini tidak sebanding dengan meminum spirit pill. Setiap jenis pil roh memiliki jejak toksisitas, dan tidak masalah jika diminum lebih sedikit. Tetapi jika diminum terlalu banyak, itu tidak baik untuk pertumbuhan seniman bela diri. Tetapi kotak harta karun musik surgawi adalah berbeda. Semuanya murni dan alami. Semua orang semakin penasaran siapa yang membuat harta karun seperti itu. Dan mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu, kotak harta karun musik surgawi telah mengikutinya selama ribuan tahun. Dengan cara ini, hal ini jelas bukan sesuatu yang dapat disempurnakan oleh penyuling item saat ini. Kemungkinan besar akan diturunkan sejak lama. Hal-hal bahkan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Orang tua itu melanjutkan, harta karun seperti itu. Sejujurnya, orang tua itu tidak mau menukarnya. Tapi, lelaki tua itu sendirian, tanpa keturunan, dan tanpa murid. Kotak harta karun musik surgawi ini juga merupakan debu mutiara di tangan orang tua itu. Saya berharap itu bisa memainkan perannya sendiri lagi. Dan saya berterima kasih atas bantuannya kepada orang tua itu selama bertahun-tahun. Apa yang dikatakan lelaki tua itu agak kesepian. Tetapi itu membuat hati semua orang bergetar. Secara umum, untuk seorang seniman bela diri yang tidak memiliki sekte atau punggung seperti orang tua itu, jalan menuju kultivasi pasti penuh dengan duri dan pasang surut. Ada beberapa yang berprestasi hebat, dan sangat sulit untuk dipromosikan ke ranah kaisar. Tapi dia sekarang adalah ahli dunia kaisar, kemungkinan besar karena kotak harta karun musik surgawi. Tapi ada satu hal yang harus diketahui semua orang. Meskipun kotak harta karun musik surgawi itu ajaib, itu tidak berpengaruh pada alam kaisar. Bahkan panggung Daosos memiliki efek yang sangat berkurang. Hanya seniman bela diri di bawah panggung Daosos dapat menghargai keindahan kotak harta karun musik surgawi ini. Orang tua itu tampaknya orang yang jujur. Jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia juga menjelaskan kekurangan kotak harta karun musik surgawi. Tapi meski begitu, mengapa tidak menukarnya? Alam kaisar yang hadir bukanlah keberadaan yang kesepian seperti orang tua itu. Mereka memiliki banyak orang atau keturunan dari keluarga mereka sendiri. Dan ada banyak orang di bawah tahap Daosos. Ambil kuil Azure Sun sebagai contoh. Ini adalah sekte besar. Dan ada seniman bela diri dari semua tingkatan. Ada banyak orang di bawah tahap Daosos, dan kotak harta karun musik surgawi sangat berguna bagi mereka. Jika kuil Azure Sun bisa mendapatkan kotak harta karun musik surgawi, murid di bawah tahap Daosos akan memiliki satu pilihan lagi untuk berkultivasi di masa depan. Daya tarik benda ini pada keluarga sekte sangat besar. Itu sebabnya ketika suara lelaki tua itu turun, seseorang di antara penonton tidak bisa tidak bertanya, "Lu tua, berani bertanya dengan apa kamu ingin menukar kotak harta karun musik surgawi ini?" "Ya, Tuan Lu, jika kamu menawarkan harga, kami harus siap, jadi kamu tidak akan kecewa." Terlebih lagi, para master sekte itu diam-diam memberikan Lu tua ini posisi tetua dan bahkan posisi master wakil sekte, berharap dia bisa bergabung dengan sekte mereka. Tetapi hasilnya ditakdirkan untuk mengecewakan mereka. Orang-orang seperti Lu, ada banyak orang di batas bintang. Beberapa dari mereka tidak memiliki kesempatan dan bakat yang tidak memadai untuk bergabung dengan sekte-sekte itu. Tetapi beberapa tidak mau dibatasi oleh sekte-sekte tersebut. Lu tua ini tidak diragukan lagi adalah tipe orang yang terakhir. Jika tidak, dia akan dipersilakan untuk bergabung dengan sekte manapun dengan tingkat kultivasi ranah kaisarnya. Bahkan kuil Azure Sun memiliki tempatnya. Old Lu dengan sopan menolak mereka yang diam-diam mengirimkan suara itu. Setelah beberapa saat, Lu tua berbicara. Pak tua mulai berlatih teknik rahasia beberapa tahun yang lalu. Dan dia membutuhkan monster base core. Jadi saya berharap untuk menukar kotak harta karun musik surgawi ini dengan monster base core. Inti monster binatang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, beberapa keluarga bahagia dan yang lain sedih. Dan ekspresi mereka berbeda. Monster core yang dibutuhkan lelaki tua itu adalah inti monster dari monster-monster Orde ke-12. Dan lelaki tua itu ingin menukar 2 set 5 elemen monster base core. 5 elemen monster base core? 2 set. Seruan seru terdengar. Dan banyak tahap kaisar mengerutkan kening. Merasa bahwa Lu tua ini memiliki mulut yang besar. Monster core urutan ke-12. Bahkan jika itu adalah level rendah, itu bernilai 2 atau 3 juta kristal sos peringkat tinggi. Satu set 5 elemen monster base core mencakup 5 jenis emas, kayu, air, api, dan tanah. Dan harga rata-rata setidaknya 10 juta hingga 15 juta. Dan karena itu adalah satu set lengkap, harganya bahkan lebih tinggi. Saya khawatir itu mendekati angka 20 juta. Satu set 5 elemen monster base core adalah 20 juta, dan 2 set adalah 40 juta.
Ini masih dihitung berdasarkan inti monster-monster peringkat rendah urutan ke-12. Kotak harta karun musik surgawi tidak buruk, tetapi hanya berguna untuk seniman bela diri di bawah seniman bela diri panggung Dao Sos. Siapa yang ingin menghabiskan puluhan juta kristal sos peringkat tinggi untuk membeli ini? Belum lagi apakah mereka memilikinya. Bahkan jika mereka memilikinya, itu tidak berharga. Karena itu, setelah Lutua mengatakan ini, tahap kaisar yang awalnya dipindahkan juga tercengang. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke Kyuran dan para tetua kuil Azuresun. 2 set 5 elemen monster beskor. Ranah kaisar yang hadir tidak boleh dikeluarkan. Dan hanya penguasa tempat itu, Azuresun Temple yang bisa mengeluarkannya. Semua orang segera mengerti bahwa sejak Lutua melemparkan kotak harta karun musik surgawi pada kesempatan ini, dia mungkin telah bergegas ke kuil Azuresun dan ingin melakukan transaksi ini dengan kuil Azuresun. Jika bahkan kuil Azuresun tidak dapat memuaskannya, maka pertukaran ini tidak dapat dilakukan. Benar saja, kekuatan jiwa dewa di antara para tetua kuil Azuresun berfluktuasi, jelas mengomunikasikan sesuatu dengan transmisi suara. Setelah beberapa saat, Kyuran perlahan menggelengkan kepalanya. Berdiri di platform tinggi, Lutua tiba-tiba tampak kecewa. Kuil tidak menginginkan kotak harta karun ini, Yang Kai bertanya pada Gao Sweating. Dia adalah tetua tamu tingkat tinggi dari kuil dan tidak memiliki hak untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kuil. Jadi Kyuran dan yang lainnya tidak memberitahunya ketika mereka mendiskusikannya. Harga yang diminta terlalu tinggi, dan kuil itu tidak memiliki set lengkap 5 elemen monster beskor. Gao Sweating menjawab. Monster beskor urutan ke-12 langka, dan set lengkapnya bahkan lebih langka. Meskipun ada lebih dari selusin monster beskor urutan ke-12 di gudang Azuresun Temple, mereka memilikinya. Tetapi hanya mereka yang memiliki atribut bumi yang hilang. Secara alami tidak dapat memenuhi persyaratan Lutua. Jika kuil tidak menginginkannya, maka saya akan mengambilnya. Yang Kai tersenyum. Gao Sweating menatapnya dengan heran. Apakah kamu memiliki 2 set 5 elemen monster beskor? Jika itu tidak cukup, saya akan berdiskusi dengannya. Yang Kai tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya dan berkata di platform tinggi. Lutua, kamu dapat melihat apakah ini memenuhi persyaratan kamu. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan cincin luar angkasa. Old Lu mengambilnya, menyapu Divine Sense-nya. Pertama adalah kegembiraan, dan kemudian mengerutkan kening lagi, dan berkata, Penatua Yang, ini sepertinya agak dekat. Ada satu set 5 elemen monster beskor urutan ke-12 di cincin ruang angkasa. Tetapi hanya ada satu set, dan ada 2 set peringkat tinggi urutan ke-11 sebagai tambahan. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, set lengkap dari 5 elemen monster beskor urutan ke-12. Apakah sangat mudah didapat? Ini adalah hal-hal yang hanya saya dapatkan secara kebetulan. Lutua, lihat apakah kamu dapat menukarnya. Jika tidak, biarkan saja. Ketika semua orang mendengarnya, mereka segera mengerti bahwa barang pertukaran yang dikirim oleh Yang Kai tidak memenuhi permintaan Old Lu. Tetapi seharusnya itulah yang dia butuhkan. Itu sebabnya Lutua ragu-ragu. Old Lu terdiam, dan tidak segera memberikan jawaban. Yang Kai tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Tapi ada berita yang bisa diberikan kepada Lutua tentang monster beskor urutan ke-12. Apa? Kamar dagang sumber valet di kota Maplewood akan memiliki 2 monster beskor urutan ke-12 setiap 6 bulan di masa depan, bahkan yang berperingkat tinggi. Jika Old Lu lebih memperhatikan, mungkin kamu bisa membuat set lain. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Old Lu terkejut dan senang ketika mendengar ini. Inti monster base itu semuanya disediakan olehku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yang Kai geli di dalam hatinya, dan menjawab, saya punya teman dekat di kamar dagang sumber valet, dan dia memberitahu saya tentang ini. Gus, Lutua tampak sangat gembira. Jika semuanya seperti yang dikatakan Yang Kai, maka dia tidak perlu terburu-buru untuk meminta 2 set monster core. Pertama, dapatkan 1 set untuk kultivasinya dan kemudian bicarakan sisanya nanti. Hal-hal dapat ditukar. Tetapi lelaki tua itu berharap Penatua yang dapat membuat 10 juta kristal sos tingkat tinggi untukku. Lagi pula, barang-barang ini terlalu jauh dari harga yang diminta lelaki tua itu. Orang tua itu terlihat sangat sederhana dan jujur. Matanya sangat gelap. Yang Kai memfitnah, dan berkata tanpa berpikir, 5 juta. Old Lu terdiam beberapa saat, tampak berpikir. Tetapi akhirnya mengangguk dan berkata, Deal. Yang Kai segera mengirim 5 juta kristal sos tingkat tinggi lainnya. Menukarnya dengan kotak harta karun musik surgawi dari Old Lu, dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Saudara laki-laki, kamu baru saja menjadi penatua kuil. Namun kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk kuil.
Kakak perempuan senior harus berterima kasih atas nama banyak murid. Di masa depan, para murid akan mengingat kebaikan kamu ketika mereka sukses dalam berkultivasi. Suara Gao Sweating tiba-tiba terdengar di telinga Yang Kai. Wajah Yang Kai menjadi gelap, dan dia berbalik untuk melihat. Tetapi dia melihat Gao Sweating menatap panggung tanpa menyipitkan mata, seolah-olah dia tidak berbicara dengannya. Ini, kakak senior. Kotak harta ini milikku. Gao Sweating memiringkan kepalanya. Matanya berkedip, Yang Kai segera mengubah kata-katanya. Jika murid kuil ingin menggunakannya, tentu saja tidak apa-apa. Gao Sweating mengangguk dan berkata, saudara muda baik. Yang Kai tertawa kering. Kepahitan di mulutnya seolah-olah dia telah memakan ratusan lalat. Dan dia bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Dalam pertemuan pertukaran berikutnya, banyak harta masih muncul di panggung. Dan banyak tahap kaisar naik ke panggung satu persatu. Mempersembahkan harta yang telah berharga selama bertahun-tahun, sering menyebabkan penjarahan. Namun, di situs Azure Sun Temple, semua orang masih mematuhi aturan. Dan tidak ada yang berani memprovokasi masalah jika transaksinya tidak masuk akal. Yang Kai juga mengambil beberapa tembakan, dengan imbalan beberapa bahan langka, dan bahkan resep pil kuno. Tidak sampai subuh keesokan harinya pertemuan pertukaran selesai, dan semua orang bangun. Sebagai tuan rumah, pejabat senior kuil Azure Sun yang dipimpin oleh Kyuran secara alami sopan meminta mereka untuk tinggal. Tetapi tidak ada yang benar-benar tinggal dan mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 tahap kaisar dan keturunan yang dibawa oleh mereka semua berjalan pergi dengan bersih. Junior Brother Yang, datanglah ke Spirit Jade Peak orang tua ini nanti. Saatnya memilih tempat tinggal untukmu. Kyuran tiba-tiba berkata. Yang Kai mengangguk dan berkata, oke, kakak senior Kyu tunggu sebentar. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Saat dia berbicara, dia bergegas keluar dari aula utama, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Kyuran mengerutkan kening, dan menghela nafas. Anak muda, selalu terburu-buru. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Kai ketika dia kehabisan saat ini. Tetapi dia harus menunda bahkan masalah penting seperti memilih puncak roh. Sepertinya dia akan berurusan dengan sesuatu yang mendesak. Setelah beberapa saat, 300 mil jauhnya dari kuil Azure Sun, Yang Kai tiba-tiba muncul, melihat sekeliling, dan mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte Zhang, aku sudah membuatmu menunggu lama. Di sana, kekosongan bergoyang, dan sentuhan riak muncul. Di tengah riak, seorang pria parubaya dengan penampilan biasa-biasa saja tiba-tiba muncul. Berjalan selangkah demi selangkah dari kehampaan. Dan sedikit kejutan muncul di wajahnya, penatua yang memiliki penglihatan yang baik. Dia bersembunyi di sana. Tetapi dia juga memiliki kewaspadaan. Tetapi dia tidak berharap untuk dilihat oleh Yang Kai. Dia bisa dikanonisasi sebagai penatua oleh kuil Azure Sun, seperti yang diharapkan. Kuncinya adalah dia cukup muda. Dibandingkan dengan dia, Zhang Dasan memiliki perasaan senja dan usia tua. Saya tidak tahu apa yang penatua yang mengirim transmisi suara untuk meminta saya menunggu di sini. Ketika pertemuan pertukaran sebelumnya berakhir, dia akan pergi ketika dia mendengar transmisi suara Yang Kai. Jadi dia menunggu di sini secara khusus. Kalau tidak, dia akan kembali ke sektenya sejak lama. Ketika orang lain memberinya transmisi suara seperti itu, dia tidak akan peduli tentang itu. Tetapi Yang Kai memiliki identitas penatua kuil Azure Sun, dan dia harus memperlakukannya dengan hati-hati, dan hanya bisa menunggu di sini. Yang Kai tersenyum dan berkata, Tuan Sekte Zhang maafkan saya. Saya ingin Tuan Sekte Zhang mentransfer sesuatu kepada saya. Zhang Dasan mengerutkan alisnya, dan dia langsung mengerti. Air ilahi tertinggi itu? Ketika pemilik Supreme Divine Water mengeluarkan item ini untuk ditukar sebelumnya, Yang Kai juga menawarkan chip tawar-menawar, tetapi sayangnya dia tidak berhasil. Pada akhirnya air ilahi tertinggi jatuh ke tangannya. Zhang Dasan dan Yang Kai belum pernah bertemu sebelumnya. Jika Yang Kai mengatakan dia ingin dia menukar sesuatu dengannya, satu-satunya kemungkinan adalah air ilahi tertinggi itu. Yang Kai mengangguk. Zhang Dasan segera menunjukkan pandangan waspada, dan Divine Sense-nya menyapu. Waspada terhadap penyergapan apapun. Yang Kai tersenyum dan berkata, Master Sekte Zhang tidak harus seperti ini. Yang datang ke sini sendirian, dan dengan tulus ingin menukar air ilahi tertinggi ini dengan Master Sekte Zhang. Zhang Dasan mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, saya benar-benar minta maaf. Air ilahi tertinggi ini sangat berguna bagi Zhang. Jadi saya akan mengecewakan penatua Yang. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, Master Sekte Zhang tidak perlu buru-buru menolak. Biarkan aku menebak apa yang kamu inginkan dari Supreme Divine Water ini.
Alis Zhang Dasan berkerut lebih parah. Dan dia cukup tidak sabar karena keterikatan Yang Kai. Dia sudah menolak. Jadi apalagi yang harus kamu katakan? Yang Kai menutup telinga untuk itu. Dan berkata pada dirinya sendiri. Fungsi air ilahi tertinggi tidak lebih dari untuk mempercepat pertumbuhan pengobatan roh. Yang merupakan hal yang baik untuk alkemis. Guru Sekte Zhang menginginkan dewa tertinggi air karena ini, kan? Memang, Zhang Dasan mengangguk dan mengakui. Tidak sulit ditebak. Jadi tidak menunjukkan kepintaran. Yang Kai tersenyum lagi. Hanya saja saya melihat tangan Sekte Guru Zhang sangat indah. Tidak ada asap. Tidak ada jejak obat roh. Jadi Tuan Sekte Zhang seharusnya tidak mahir dalam penyulingan pil. Zhang Dasan menggelengkan kepalanya dan berkata, dao bela diri itu panjang dan jangkauannya jauh. Zhang tidak memiliki waktu luang ini dan kemampuan untuk mempelajari pil Wei. Yang Kai tampak bertekad dan tersenyum dan berkata, jadi, Master Sekte Zhang ingin menggunakan air ilahi tertinggi ini sebagai hadiah? Dan itu adalah hadiah untuk Grandmaster Alkemis. Sepertinya Master Sekte Zhang ingin meminta pihak lain untuk melakukan pemurnian pil. Setelah jeda, Yang Kai berkata, apakah itu Tuan Besar Huang Fu dari Kamar Dagang Sumber Valet? Zhang Dasan akhirnya mengungkapkan sedikit kejutan. Penatua yang bahkan bisa menebak ini? Yang Kai mencibir. Tidak banyak alkemis terkenal di wilayah selatan. Satu-satunya yang dapat membiarkan Master Sekte Zhang memberikan harta seperti Supreme Divine Water mungkin hanya alkemis tingkat kaisar. Dan alkemis tahap kaisar lainnya. Tidak perlu untuk menyebutkannya. Mereka semua memiliki afiliasi mereka sendiri. Sangat sulit untuk melihat yang terakhir. Belum lagi mencari pemurnian pil. Kamar Dagang Sumber Valet telah membuka pintunya untuk melakukan bisnis. Great Master Huang Fu juga berlatih pemurnian pil sepanjang tahun. Secara umum, mencari pil refining hanya akan mencapainya. Berbicara tentang ini, Zhang Dasan tidak menyembunyikan apapun. Mengangguk dan berkata, ya, air ilahi tertinggi ini memang akan diberikan kepada Tuan Besar Huang Fu. Yang Kai berkata, apakah Master Sekte Zhang ingin menggunakan harta itu untuk memberikan prioritas kepada Great Master Huang Fu untuk memperbaiki pil roh kamu? Kenapa tidak? Bukan apa-apa, hanya saja Great Master Huang Fu terkenal. Ada banyak orang yang memintanya untuk pil refining. Siapa yang tidak akan memberinya hadiah besar? Meskipun air divine tertinggi Sekte Master Zhang sangat berharga, itu mungkin bukan yang terbaik. Mungkin bahkan setelah Great Master Huang Fu menerima hadiahmu, kamu harus menunggu beberapa saat. Zhang Dasan mengerutkan kening dan berkata, tentu saja Zhang tahu ini. Tetapi selama Tuan Besar Huang Fu menerima hadiah itu, akan ada hasil dalam 3 bulan. Lebih baik daripada mereka yang harus menunggu beberapa tahun. 3 bulan, Yang Kai mencibir dan mengangkat jarinya dan berkata, aku bisa membuat Master Sekte Zhang mendapatkan pil roh yang kamu inginkan dalam 1 hari. Apa? Zhang Dasan terkejut. Suatu hari? Ini tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada apakah Master Sekte Zhang mau mempercayaiku. Ekspresi Zhang Dasan tiba-tiba ragu-ragu. Jika Yang Kai mengatakan ini padanya sebelum kemarin, dia hanya akan mencibir. Tetapi hari ini berbeda. Hari ini, Yang Kai adalah tetua dari kuil Azure Sun. Dan ada tanda emas dari kuil Azure Sun di belakangnya. Ada tingkat kredibilitas tertentu dalam semua yang dia katakan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Dasan berkata, alkemis kelas kaisar mana yang diketahui Penatua Yang? Aku ingin tahu apakah Master Sekte Zhang pernah mendengar nama Ji Ying? Yang Kai bertanya balik. Ji Ying, Zhang Dasan bergumam. Tenggelam dalam kontemplasi. Dan segera, ekspresinya terangkat. Dan matanya menjadi cerah. Tuan Besar Ji Ying? Siapa yang berada di bawah kursi Kaisar Agung Pil luar biasa? Siapa lagi selain dia dengan nama dan status ini? Tidak mungkin kan? Zhang Dasan sangat terkejut. Tuan Besar ada di wilayah utara. Penatua Yang, kamu mengatakan itu dalam sehari. Yang Kai memotongnya dan berkata, Ji Ying sekarang berada di kuil Azure Sun. Saya memiliki beberapa persahabatan dengannya. Tidak masalah baginya untuk membuka tungku untuk membuat pil roh sekali. Zhang Dasan langsung tercengang. Biarkan seorang alkemis kelas kaisar membuka tungku untuk melakukan pemurnian pil. Dan dia adalah murid di bawah kursi Kaisar Agung Pil yang luar biasa. Bagaimana ini bisa dilakukan dengan sedikit persahabatan? Hal yang paling luar biasa adalah bahwa guru besar Ji Ying ini sekarang berada di kuil Azure Sun. Tepat ketika Zhang Dasan memikirkannya, dan ketika dia merasa tidak nyaman, suara Yang Kai terdengar lagi. Tuan Sekte Zhang akan memberikan hadiah yang berat, dan menunggu selama 3 bulan atau lebih untuk mendapatkan pil roh. Atau apakah kamu bersedia mencobanya dan mendapatkannya dalam sehari? Tapi sekali lagi, bahkan jika Sekte Master Zhang Sekte benar-benar dapat meminta Great Master Huang Fu untuk memurnikan pil roh untuk kamu dalam waktu 3 bulan, biaya penanganan untuk hari itu mungkin tidak kecil. Tapi kalau dari saya, biaya penanganannya gratis.
Gratis. Mata Zhang Dasan berbinar. Mintalah seorang alkemis kelas kaisar untuk melakukan pil refining. Kamu tidak hanya harus menyiapkan bahannya sendiri, tetapi kamu juga harus membayar biaya penanganan yang sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ahli alkemis itu kaya? Hanya kali ini, Yang Kai berkata dengan tegas. Zhang Dasan segera mengendus informasi yang berbeda dari kalimat ini, dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu lain kali Zhang masih bisa. Tentu saja itu akan dikenakan biaya lain kali. Yang Kai terkekeh. Zhang Dasan sangat gembira jika dia dapat menangkap garis Great Master Ji Ying kali ini. Maka jika dia ingin meminta pemurnian pil di masa depan, dia tidak perlu melihat wajah orang lagi, dan menunggu begitu keras. Biaya penanganan adalah apa yang harus dia pikirkan. Mengamati kata-katanya, Yang Kai menyerang saat setrika panas. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Sekte Guru Zhang. Saya ingin air ilahi tertinggi ini, karena saya ingin memberikannya kepada Guru Sekte Ji Ying. Tuan Zhang membuat harga, dan aku bisa membelinya. Tidak dibutuhkan. Zhang Dasan juga orang yang tegas. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan berkecil hati. Jadi dia memilahnya sedikit dan melemparkan cincin ruang langsung ke Yang Kai. Air ilahi tertinggi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyulingan pil ada di dalamnya. Dan aku akan memilikinya untuk menyusahkan penatua yang dengan masalah ini. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Menyapu Divine Sense-nya. Dan berkata sambil tersenyum. Sekte Guru Zhang, tunggu di sini selama 1 hari. Dan saya akan kembali kepada kamu besok.